Oke, sekarang materi kita yaitu Business Model Canvas atau BMC. Next slide. Nah, jadi apa sih itu BMC? BMC atau Business Model Canvas itu merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dan disajikan dalam bentuk visual agar dapat mudah dimengerti dan dipahami. Nah, jadi intinya BMC ini menulis poin-poin penting apa saja agar bisnis kita itu mudah dimengerti dan jelas gitu. Nah, ini BMC ini berfungsi juga untuk uh, lebih mengoptimalkan bisnis kita. BMC digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Nah, jadi harapannya BMC ini dapat membuat bisnis kita menjadi lebih optimal daripada yang tidak membuat BMC seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada founder BMC. Jadi, founder dan pengembang BMC itu Alexander Osterwalder. Sebagai informasi, Alexander Osterwalder ini merupakan ahli teori bisnis di negara Swiss. Kemudian beliau juga dikenal sebagai penulis, pembicara, konsultan, dan wirausaha. Nah, Alexander Osterwalder ini dikenal karena karyanya pada pemodelan bisnis dan pengembangan kanvas model bisnis. Nah, teman-teman, kalau yang kepo mengenai Alexander Osterwalder ini, bisa cek di dua link itu. Lanjut. Next slide, Kak. Aduh. Nah, lalu buat apa sih kita bikin BMC ini? Jadi BMC ini berguna sekali agar konsep bisnis kita itu dapat lebih mudah dipahami. Nah, jadi kita kan udah ada ide bisnis nih. Nah, kita itu tinggal ngonsepin gimana bisnis kita agar bisnis kita itu lebih optimal lagi. Kalau udah ada konsep bisnisnya, selanjutnya kita dapat dipermudah untuk memetakan tujuan dan proses bisnis secara jelas dan terencana. Nah, jadi tujuan dari bisnis kita itu apa sih? Dan proses bisnis yang harus dijalankan itu apa aja biar bisnis kita dapat sukses. Nah, selanjutnya meminimalisasi kesalahan dan memprediksi resiko saat eksekusi bisnis. Nah, jadi adanya BMC ini kita dapat meminimalisir kesalahan dan dapat memprediksi resiko saat eksekusi. Jadi kita nggak kaget gitu kalau ada resiko yang terjadi atau ada kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Next. Nah, terus gimana sih cara buat BMC ini? Boleh next. Oke, yang pertama ini ada format BMC. Jadi BMC ini dibagi dalam 9 elemen. Yang pertama ada key partners, kemudian key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue streams. Jadi di BMC ini harus ada poin-poin tersebut. Lanjut. Nah, format BMC ini dibagi menjadi 2 stage. Yang pertama yaitu area backstage dan area front stage. Jadi fungsi dari backstage ini
Untuk operasional perusahaan, seperti produksi, pembukuan, dan keuangan. Nah, di area backstage ini ada key partners, key activities, key resource, dan cost structure. Kemudian, yang kedua ada area front stage. Area front stage ini menjelaskan bagian bisnismu yang berhubungan dengan customer. Jadi, apa aja sih yang harus kalian lakukan dengan customer agar bisnis kalian itu bisa bisa terus berjalan dan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan customer. Nah, di area ini ada value propositions, customer relationship, customer segment, channels, dan revenue streams. Lanjut. Nah, yang pertama ada area front stage. Jadi yang pertama ini ada value proposition. Value proposition ini isinya itu masalah apa yang dapat kamu selesaikan melalui produk atau jasamu, apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi pembeda dengan kompetitor yang lain sehingga ada diferensiasi yang kuat. Jadi artinya value proposition ini apa sih nilai dari produkmu ini? Apa yang membedakan dari produk yang lain? Di value proposition ini juga dimasukkan keunikan dari produk kalian daripada produk yang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua ada customer segment. Customer segment ini berisi target pasar atau pelanggan produksi atau jasa. Jadi customer segment ini seperti target pasar kalian tuh siapa? Seperti mahasiswa atau orang tua atau anak-anak seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada channels. Nah, channel ini berisi media apa saja yang digunakan oleh pelangganmu atau media yang dapat mendistribusikan produk atau jasa. Jadi channels itu seperti mengiklankan produk kalian itu agar dikenal banyak masyarakat. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Isinya itu bagaimana interaksi bisnismu dengan pelanggan agar menarik konsumen. Nah, yang kelima ada revenue streams. Revenue stream berisi bagaimana bisnismu mencapai keuntungan. Jadi, contohnya seperti produk, kalian kan bisa menjualkan produk tersebut sehingga dapat mencapai keuntungan. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada area backstage. Yang pertama ini ada key activities. Nah, key activities ini berisi aktivitas perusahaan. Jadi isinya itu seperti aktivitas apa saja yang harus dilakukan oleh bisnis kalian agar bisnis itu dapat terus berjalan. Kemudian ada key resource. Key resource ini berisi aset penting apa saja yang diperlukan bisnismu agar bisa beroperasi. Contohnya seperti sumber daya manusia, kayak gitu. Kemudian yang ke-8 ada key partners. Nah, isi dari key partners ini, kerjasama apa yang harus dijalin agar bisnis bisa beroperasi untuk tetap fokus pada kompetensi inti sehingga dilempar keluar. Jadi, key partners ini seperti orang-orang yang akan kalian ajak kerjasama sehingga bisnis kalian itu bisa lebih berkembang, seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada cost structure. Nah, cost structure ini isinya pengeluaran yang diperlukan agar bisnis bisa berjalan atau bisa dikatakan modal. Nah, di cost structure ada dua jenis, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu biaya tetap yang harus dikeluarkan, sedangkan variable cost itu biaya yang tidak tetap. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita udah selesai materinya, terus kita masuk ke contoh-contoh BMC.
Yang pertama ini ada BMC makanan. Sebentar. Itu nggak bisa dibesarin, Kak. Dipraktikkan apa kelihatan? Enggak, Kak. Enggak ya, sebentar. Bisa dibesarin dikit nggak? Biar kelihatan. Nah, ini contohnya BMC makanan. Ini ada rujak cingur Ahmad Jais. Yang pertama kita lihat value proposition. Nah, value proposition ini masalah apa yang ada di produkmu dan keunikan apa sih yang ada di produkmu ini. Jadi yang pertama ini ada legenda. Yang pertama, mindset orang Surabaya itu makan rujak cingur hanya di rujak cingur Ahmad Jais. Nah, jadi dulu itu ada legenda. Jadi rujak cingur Ahmad Jais ini udah lama emang. Nah, jadi sejak lama itu udah terkenal dan mindset orang Surabaya itu ya makan rujak cingur hanya di rujak cingur Ahmad Jais kayak gitu. Jadi itu salah satu keunikan produknya. Kemudian kita bisa membuat kualitas cingur berbeda dari yang lain. Contohnya seperti ini, empuk dan tidak berbau. Nah, biasanya kan mungkin cingurnya ada yang masih berbau kayak gitu. Kemudian memiliki rasa istimewa dan khas. Keunikan lain yang digunakan yaitu pada tempe. Jadi tempenya itu dibuat crispy sehingga berbeda dari rujak cingur yang lain. Eh, Lalu selain itu, mereka juga membuat tempat yang bagus dan memadahi. Jadi kan rujak cingur ini biasanya dijual di pinggir jalan seperti itu. Nah, tapi rujak cingur Ahmad Jais ini membuat tempat sehingga sehingga pelanggannya itu bisa nyaman makan di rujak cingur Ahmad Jais. Nah, kemudian yang kedua ada customer segment. Jadi siapa sih target dari rujak cingur Ahmad Jais ini? Ternyata setelah dianalisa itu ada keluarga dan beragam beragam kalangan dari generasi ke generasi. Jadi emang rujak cingur ini seringkali didatangi oleh keluarga-keluarga yang mampir ke Surabaya. Kemudian beragam kalangan juga seperti mahasiswa atau anak-anak juga dapat makan rujak cingur ini. Kemudian yang ketiga ada customer relationship. Nah, di sini dituliskan tidak melakukan banyak usaha. Karena merupakan tempat makan tradisional yang dikelola keluarga dan manajemen kurang terstruktur. Jadi maksudnya di sini itu kan terkadang tempat makan tradisional itu yang dikelola keluarga tidak mempunyai manajemen yang terstruktur. Jadi ya udah jalan aja kayak gitu. Itu ditulisin aja sejujur-jujurnya di BMC itu kayak gimana. Dan rujak cingur ini kan emang dari awal itu udah terkenal kayak gitu. Nah, lanjut ke channels. Jadi yang diberikan oleh rujak cingur Ahmad Jais ini seperti pilihan kepada pelanggan mengenai tingkat kepedasan, pilihan untuk makan di tempat, atau tidak menggunakan bahan tertentu. Nah, jadi di rujak cingur Ahmad Jais ini, pelanggan itu dapat memilih mengenai tingkat kepedasan, terus dapat milih makan di tempat. Jadi di sini tuh kayaknya makan di tempatnya itu emang ada beberapa spot kayak gitu. Mungkin ada di indoor atau outdoor, itu bisa dipilih. Atau tidak menggunakan bahan tertentu seperti tidak menggunakan tahu, itu juga bisa. Nah, kemudian
tidak memerlukan promosi khusus karena sudah terkenal. Jadi yang aku bilang tadi, emang rujak cingur Ahmad Jais ini udah terkenal dari dulu hingga melegenda. Jadi BMC ini tidak memerlukan promosi khusus. Lanjut ke belum belum. Lanjut ke revenue streams. Nah, jadi bagaimana sih agar bisnis ini itu memiliki keuntungan? Nah, dengan penjualan makanan dan minuman. Oke, lanjut ke key partners. Nah, key partners ini orang yang bisa diajak, orang yang harus ada untuk apa ini? Menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh bisnis kalian. Contohnya seperti supplier bahan baku rujak cingur. Nah, itu kan kalau rujak cingur ini kan tradisional, itu bisa berupa pasar tradisional. Kemudian ada key activities, contohnya seperti mengelola bahan baku dengan teknik dan resep rahasia tertentu sehingga menghasilkan kombinasi yang enak. Nah, ini kan ada resep rahasia tertentu. Itu juga bisa menjadi kunci aktivitas yang berbeda dari orang lain. Kemudian menyiapkan makanan dengan bersih dan dilakukan di depan konsumen untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Kemudian ada key research. Key research ini ada sumber daya manusia dan resep dan teknik pengolahan bahan baku. Lanjut ke cost struktur. Ini biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya bahan baku, biaya listrik air, biaya tenaga kerja, biaya perawatan aset seperti gedung, meja kursi, alat masak, dan alat makan. Seperti itu, lanjut. Nah, ini juga ada contoh BMC makanan yang lain, itu dapur coklat. Ini nggak beda jauh sih dari yang tadi. Poin-poinnya itu juga sama, kayak value proposition, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini ada contoh BMC pakaian. Jadi ini jualan baju gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada BMC jasa. Jadi BMC ini nggak hanya barang aja ya. Jadi kayak jasa atau kita membuka kafe, itu kayak juga bisa dibikin BMC-nya kayak gitu. Udah, lanjut. Nah, ini ada tugas. Jadi, kalian masing-masing membuat BMC dari ide bisnis menggunakan Miro. Lalu dikonvert ke PDF dan dikirim ke asisten asisten pendamping, dikumpulkan hari Kamis depan. Udah, lanjut dulu. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Permisi Kak, Iya, ya Kak, saya Aisyah Fajriati dari Biologi B izin bertanya mengenai pembuatan apa nih namanya BMC ini apa harus pakai Miro ya Kak atau boleh aplikasi lain gitu Kak? iya, terima kasih Aisyah. Langsung saya jawab. Jadi untuk BMC ini wajib pakai Miro ya. Baik Kak, Nggak, terima kasih. ya, nggak boleh pakai aplikasi lain. Apa, kalau nggak bisa bikin tuh, aku udah lihat di YouTube itu banyak kok contohnya. Langkah-langkah gimana pakai Miro buat bikin BMC itu ada. Di YouTube ada kok. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanyakan?
Kak izin bertanya, apakah diperbolehkan? Iya, boleh. Saya Foni, izin bertanya. Kalau semisal di setiap bagian-bagiannya itu tidak mencukupi dari dari apa yang mau kita tulis itu gimana, Kak? Maksudnya yang ditulis itu panjang gitu. Ya, banyak gitu, Kak. Itu kira-kira di bagian apa? Kalau semisal kayak tadi yang di bagian yang kayak eh, latar belakang pembentukan tadi loh, Kak, yang kayak ada legendanya terus sejarahnya apa sih tadi namanya? Itu kan misal sejarahnya tuh panjang, terus kita mau menceritakan gitu, itu gimana ya Kak? Yang di bagian value proposition. Iya, jadi di apa ini kalian bisa desain sendiri, tapi intinya itu ada 9 poin itu dan apa tetap front stage sendiri, backstage sendiri kayak gitu. Kan tadi tuh masih ada banyak space kayak di customer segment. Nah, itu channels itu bisa dipindah ke samping, terus sampingnya yang masih kosong tuh bisa ditambah di apa buat value proposition-nya kayak gitu. Jadi satu kotak tuh harus muat semua kayak gitu. Oh iya Kak, berarti eh apa namanya? Tempatnya itu nggak harus kayak gini sama persis gitu ya Kak? Apa Nggak nggak sama persis, tapi front stage sama backstage-nya itu tetap gitu loh. Nggak oh kemana-mana. Iya, oh iya, tetap terbagi dua gitu ya Kak? iya, iya, gitu. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Eh, mungkin Gina dulu bisa tanya, mau tanya apa? Iya Kak, tadi udah ditanyain Foni kebetulan, jadi nggak jadi. Oh, oke. Udah Kak. Kalau gitu aku mau jawab pertanyaan dari Marisca. Itu pakai bisnis orang atau gimana, Kak? Nah, jadi kalian kan udah bikin ide bisnis kemarin tugas itu. Nah, kalian itu bikin BMC-nya kayak gitu. Jadi BMC ini ide dari tugas kemarin kayak gitu. Paham nggak? Oke, sama-sama. Jadi bukan ide bisnis baru ya, tapi ide bisnis dari tugas kemarin. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Untuk materinya apa sudah paham semua? Iya, Lydia, silahkan. Miro itu web. Jadi kalian klik miro.com itu nanti keluar. Iya, sama-sama. Jadi itu aplikasi online gitu ya, teman-teman. Kalau bikin di Miro itu juga nggak terlalu sulit kok, soalnya ini udah disediain kayak sticky note-nya itu udah ada. Tinggal ditempel-tempel terus dikasih garis-garis. Nanti di YouTube juga ada kayak gimana langkah-langkah bikin BMC kayak gitu ada. Iya, silahkan Nabila.
Nabila mau bertanya apa? Mungkin yang lain ada pertanyaan juga, silahkan. Oke, bentar satu-satu ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Maksud dari interaksi bisnis dalam customer relation itu kayak gimana bedanya dengan key partner? Jadi, customer relationship itu gimana interaksi bisnismu dengan pelanggan untuk menarik konsumen. Jadi, customer relationship itu berhubungannya dengan customer kita, bukan dengan orang yang kerjasama dengan kita. Nah, tapi kalau key partner ini, kan bahasa Indonesianya maksudnya kunci partner gitu kan. Itu maksudnya itu orang-orang siapa saja yang harus ada untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Contohnya seperti tadi kan ada supplier bahan baku. Nah, itu kan di key partner. Soalnya itu kebutuhan kita gitu loh. Bukan dengan customer. Kalau customer relationship ini, hubungan kita dengan customer itu bagaimana sih biar tetap terjalin kayak gitu. Paham nggak? Oke, makasih. Terus Lydia, Kak boleh dijelasin ulang soal backstage dan frontstage. Kuningnya apa soalnya tadi nggak kecatat. Jadi yang ditanyain fungsi dari backstage sama frontstage ya. Eh, Nah, kalau area backstage ini fungsinya itu untuk operasional perusahaan, seperti produksi, pembukuan, dan keuangan. Jadi itu kayak aktivitas apa saja sih yang harus dilakukan bisnismu agar bisnismu ini bisa tetap berjalan seperti itu. Nah, kalau area front stage itu intinya menjelaskan mengenai hubungan bisnismu dengan customer. Jadi bagaimana bisnis kalian ini tetap dicintai dengan customer kalian. Kayak gitu. Oke. Oke. Saya izin menjawab dari Marica Yolanda Citra. Jadi, untuk mengisi BMC ini nggak ada ketentuan khusus kayak gitu. Yang penting tuh ada 9 elemen dan ada area front stage sama backstage itu tetap gitu loh. Jadi nggak berantakan. Kan BMC ini fungsinya untuk memudahkan kita untuk melihat kunci-kunci apa aja yang harus kita tulis agar bisnis kita itu bisa berjalan. Nah, kalau ditulis berantakan kan apa ini ngelihatnya itu tetap susah gitu loh. Jadi ada backstage dan front stage. Apakah mempengaruhi hasil BMC?
Untuk yang pertama kali ditulis atau berapa kali ditulis itu nggak harus customer segmen pertama, itu nggak harus. Soalnya di link sumber yang aku baca itu value proposition bisa jadi yang pertama kayak gitu. Nulisnya itu terserah kalian. Oke. Kemudian ada Brigita, dijelaskan ulang mengenai key research. Bentar. Jadi key resource ini merupakan aset penting apa saja yang diperlukan bisnismu agar bisa beroperasi. Jadi key resource ini kayak apa saja yang bisa membuat bisnismu itu bertahan. Jadi kayak sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu maksudnya kan kalau nggak ada pegawai, bisnismu tuh nggak bisa jalan kayak gitu. Terus contoh lagi key research seperti mungkin diadakan web untuk bisnismu agar soalnya web itu bisa memperlihatkan seluruh bisnis kalian kayak penjelasan dari produkmu itu apa aja kayak gitu. Paham nggak? Contoh lain tuh ya udah kalau paham. Contoh lain seperti desainer, marketing atau orang marketer ya namanya. Terus kalau alat itu seperti komputer, alat transportasi, pokoknya itu aset penting yang harus ada di bisnismu. Oke. Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya lagi atau mungkin masih bingung? Apa sudah paham semuanya? Sudah paham dengan tugasnya? Oh iya, tugasnya tetap ada resume ya. Dikumpulkan sekarang. Ya nggak sekarang sih, maksudnya nanti, hari ini. Iya, Kak. Oke. Udah nih. Kalau udah, aku tutup nih. Teman-teman gimana? Udah paham semua? Paham, Kak. Udah paham, Kak. Oke. Kalau gitu, aku anggap paham semua ya. Kalau gitu, aku tutup praktikumnya kali ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih pada kakak-kakak asisten dan praktikan yang sudah menyempatkan waktunya untuk praktikum kali ini. Kalau gitu saya